mata dan telinga. Mmm, oke, pertama kita akan bahas mata. Mata itu sebenarnya simpel, cuma satu organ aja, tapi secara fisiologis itu dia terbagi jadi 3 bagian gitu ya. Ada bagian luar, tengah, sama bagian dalam. Bagian paling luar itu nanti ada kornea, sklera, terus perbatasannya itu adalah daerah limbus. Sedangkan yang di bagian tengah itu nanti ada di lensa mata itu ada lensa kristalin, ada iris, ada siliaris, sama koroid. Terus di bagian dalam itu yang paling vital ada retina, terus ada bentukan-bentukan ora serata sama fovea centralis. Terus di mata itu nanti kita juga tidak hanya membahas mata doang, tapi juga ada palpebrae atau kelopak mata itu. Nah ini secara apa namanya, secara skematis ya. Paling luar itu ada kornea, terus ini lensa kristalinnya, ini iris sama corpus ciliaris. Terus ini bagian paling dalamnya ada retina. Terus yang bagian paling belakang ini merupakan titik buta, di mana ini merupakan tempat nervus opticus itu sendiri. Ini, yang ini. Gitu. Nah, oke, pertama kita akan membahas kelopak mata. Jadi kelopak mata itu terdiri jadi 2 bagian gitu, ada pars conjunctiva sama pars cutanea. Pars conjunctiva itu yang menghadap ke kelopak mata, sedangkan yang cutanea itu yang bagian luar. Karena bagian paling luar, nanti kita bisa menemui folikel rambut. Dia juga tersusun oleh epitel berlapis pipih bertanduk gitu. Dan yang paling jelas karena kita bisa menggerakkan kelopak mata kita itu tersusun oleh otot lurik. Ini yang merah ini. Itu kalau di anatomi kalau nggak salah tuh musculus orbicularis oris ya kalau atau aku lupa deh. Itu pokoknya otot lurik. Nah, yang paling jelas pembedanya itu nanti banyak kelenjar minyak. Karena memang pada dasarnya dia itu gunanya untuk membasahi si mata itu sendiri karena rawan mmm, benda asing gitu. Kalau kering juga rawan. Nah ini, yang pertama ini yang paling besar ini jelas ini merupakan sekumpulan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang tidak bermuara pada folikel rambut yang kita sebut dengan kelenjar meibum. Ini pada dasarnya adalah kelenjar sebasea. Nah, sedangkan yang bermuara pada folikel rambut ini yang kita sebut dengan kelenjar Zeiss. Ini juga sama kelenjar sebasea. Dan terdapat kelenjar keringat di sini. Ini tipenya apokrin. Kalau kalian ingat, berarti selapis kubis. Ini yang kita sebut dengan kelenjar mol. Itu. Itu aja untuk di palpebrae. Bentuk pertanyaannya sediaan apa? Palpebrae bentukan kelenjar meibum, Zeiss ataupun kelenjar mol ataupun musculus ini. Gak ada nama khusus sih, cuma musculus doang. Nah, ini untuk pembedaannya. Dia tuh mirip sama bibir juga palpebrae itu, tapi buat pembedanya kalau aku itu dari banyak enggaknya atau ada tidaknya si kelenjar si basah yang mendominasi di sini. Kalau palpebrae itu pasti dalam satu lapak pandang itu kelihatan di salah satu sisinya itu terdapat sekumpulan kelenjar sebasea yang banyak. Sedangkan untuk bibir itu ada kelenjar sebasea, tapi dia tuh kelenjar sebasea yang biasa aja, yang bermuara pada folikel rambut. Sedangkan di sisi lainnya tuh nggak ada, dia didominasi oleh otot skelet gitu. Biasanya dari itunya sih. Kalau dari apa namanya, folikel rambut itu subjektif sih menurutku. Jika eh, dia juga sama-sama banyak. Nah, kalau di bibir itu folikel rambutnya itu dia tuh jauh sama otot skeletnya. Sedangkan yang sini tuh karena di bagian paling luar ya, otot skeletnya tuh juga deket gitu loh.
Kalau yang di bibir itu justru otot skeletnya yang berada di bagian, apa namanya, mukosa, pars mukosanya ya, bagian paling dalam, gitu. Nah, ini merupakan sediaan dari mata, jadi biasanya kalau di situ tuh, mmm, ambil yang kecil gitu, hewan yang kecil biasanya buat jadi sediaan kayak mencit, mas, gitu-gitu. Jadi dalam satu praparat itu bisa terwakilkan semuanya gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas lapisan paling luar, paling superficial, yaitu adalah kornea. Jadi di kornea itu dia licin, jernih, dan tembus cahaya gitu ya. Dia tersusun atas 5 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan epitel kornea, ini merupakan paling luar, superficial. Dia tuh epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Dan dari yang aku baca itu dia lapisan yang memiliki daya regenerasi paling baik gitu, karena kan dia paling luar. Jadi dia itu paling vital kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan gitu kan, entah kekeringan ataupun kayak kemasukan debu atau apa gitu. Sedangkan di membran basalnya ini dia tuh tipis jernih. Ini adalah membran Bowman. Kita sebutnya membran Bowman, membran basalnya. Itu. Sedangkan yang paling tebal di sini ini merupakan substansia propria atau stroma propria gitu. Ini sifatnya tembus cahaya dan isinya tuh kolagen gitu. Terus lapis sebelum epitel kornea yang bagian dalam ini juga terdapat lapisan yang tipis, jernih, homogen. Ini merupakan membran Descemet, dia tuh bening gitu. Dan yang bagian paling dalam lagi ini selapis pipih atau selapis kubis ini merupakan epitel kornea bagian profundus atau bagian paling dalam. Selanjutnya kita akan membahas iris. Nah, ini kan bentukan ini yang tadi kita sebut dengan lapisan ini lapisan kornea. Nah, yang bagian ini yang berpigmen ini adalah iris gitu. Jadi iris ini fungsinya em, bentukan-bentukannya itu berkaitan dengan fungsinya. Di sini tuh ada otot polos ya, otot polos sphincter sama dilatator gitu. Musculus dilator, sphincter pupil sama musculus dilatator pupil. Fungsinya itu kan kalau misalkan ada cahaya gitu ya masuk ke mata, itu kalian bisa mengkerutkan atau melebarkan pupil. Nah, itu salah satu fungsinya itu di situ, iris. Nah, musculus sphincter pupil itu dia berada di ujung. Dia tuh hanya kayak segaris warna merah ini. Dengan yang musculus dilatator pupil itu yang tipis berada di bawahnya, gitu. Terus dia tuh biasanya tuh nempel sama si ini ya, lensa kristalin ini. Yang kayak pecah-pecah ini, warna merah. Gitu. Untuk pertanyaannya, sediaan apa mata, terus jaringan apa itu tadi, apa namanya, musculus sphincter pupil ataupun musculus dilator pupil. Sedangkan yang bentukannya ada pigmennya ini merupakan seluruh bentukan iris. Ini satu kesatuan ini. Hingga muaranya ke perbatasan dari kornea. Nah, ini yang tadi jelas ya di sini. Musculus sphincter pupil dia tuh lebih apa ya, lebih merah, gelap gitu-gitu. Dia tuh berada di ujung cuma se apa, segaris itu doang. Soalnya yang tipis itu musculus dilatator pupil. Ini secara skematisnya seperti ini. Nah, jadi di rongga mata itu dia tuh terbagi jadi dua ruangan gitu ya. Ada anterior chamber atau kamera ocular anterior sama posterior chamber atau kamera ocular posterior. Kedua-duanya tuh isinya adalah humor aqueous. Dia itu fungsinya adalah untuk
regulasinya tuh ada kaitannya sama, apa namanya, membantu keseimbangan cairan yang ada di mata gitu loh. Ada kayak, mmm, apa namanya, protein-protein gitu-gitu. Terus ini jadi 2, ada ada posterior sama anterior. Buat bedainnya itu kalau posterior kalian ingat-ingat aja kalau ini kan bentukan iris. Nah, bentukan pigmennya itu selalu berada di bagian posterior atau bagian paling belakang. Nah, di bawah dari itu maka itu adalah ruangan posterior chamber. Sedangkan yang bagian menghadap ke depan itu adalah anterior chamber yang tidak ada pigmennya. Perbatasannya itu sama si kornea. Sedangkan untuk yang posterior itu perbatasannya dengan ada kalian bisa melihat lensa kristalinnya itu, hingga pigmennya itu yang ada ke belakang itu merupakan posterior chamber. Nah, ini tadi ya perbatasan. Jadi di bagian yang atas ini merupakan kornea, lanjutannya itu adalah sklera. Perbatasannya sklera itu dari mana? Dari si iris ini. Setelah dari iris ini, bawahnya ini merupakan perbatasan. Ini merupakan zona pertemuan antara kornea dengan sklera. Kita sebutnya adalah limbus, gitu. After ini, after limbus ini sudah masuk ke sklera, gitu. Terus di sini jelas ya, eee, lanjutan dari iris ini ada bentukan, siliaris, ya, mana ya lanjutan. Nah ini, lanjutan dari kornea ini, kornea, ini ada iris ini adalah siliaris, itu ada 2 bentukan ya, yang badannya ini yang kita sebut dengan corpus ciliaris yang tebal ini, sedangkan tonjolan-tonjolan yang ke atas ini yang kita sebut dengan processus ciliaris. Nah, di processus ciliaris ini nanti ada kayak benang-benang tipis halus ini yang dia tuh mengi apa ya, mengikat si lensa kristalin gitu. Ini yang kita sebut dengan zonula zinii, yang benang-benang tipis ini, gitu. Nah, terus di muara dari iris ini juga terdapat beberapa, bentukan dan ruangan gitu. Ada bentukan yang dia itu, mmm, mengikat antara si sklera dengan iris ini yang kita sebut dengan ligamentum pectinatum. Sedangkan ada ruangan canal sclem dan spasia fontana. Spasia fontana itu ruangan yang dekat dengan iris dan siliaris. Dia dekat dari sini. Ini spasia fontana ini ruangan di sini. Sedangkan yang canal sclem itu pembuluh pembuluh darah sebenarnya, pembuluh limfa gitu-gitu, itu yang dekat dengan limbus. Ini iris di sini, limbus di sini. Nah, celah yang di sini tuh, ruangan di sini tuh kita sebut dengan kanal Schlem. Ini itu hubungannya dengan, eee, mengatur banyak sedikitnya cairan yang ada di mata gitu. Regulasinya itu nanti. Nah, after itu ini merupakan, ini lanjutan ya, lanjutan dari tadi yang, ciliaris body ini, itu nanti berlanjut. Nah, itu nanti ada perbatasan. Kan lanjutan dari ciliarus body itu ada retina. Retina itu yang mana? Yang ini itu retina. Itu retina, itu ada perbatasan namanya adalah ora serrata. Perbatasan antara retina pars ciliaris ini lanjutan dari ciliaris body tadi dengan retina pars optica. Jadi retina pars optica itu dia tuh lebih lebih menonjol gitu karena dia tuh banyak syaraf-syaraf di sini gitu. Perbatasannya kita sebut dengan ora serrata. Nah, ini yang ditandain oleh patah putus-putus garis putus-putus kuning ini adalah koroidnya, sedangkan yang bawahnya ini adalah sklera yang tebal tadi.
Nah, ini merupakan apa namanya lapisan-lapisan dari retina. Jadi retina itu dia tuh banyak lapisan ya. Kalau di dalam perbesaran yang lebih besar gitu. Nah, ini lebih jelasnya tuh kayak gini. Ini bagian paling luar ini merupakan sklera tadi, lanjutan dari kornea. Terus bagian atasnya ini ada koroid. Ini di atas daripada koroid itu ada retina. Retina itu tersusun atas 10 lapisan gitu. Biasanya tuh kalau mau gampang ngafalinnya tuh dibikin singkatan gitu. Ada yang bikin singkatan berkelit NP Gasali gitu. Jadi berkelit itu epitel berpigmen, kelit itu kerucut sebenarnya, koniradiolit kelit kerucut. Kan ini sel kerucut sama sel batang. Jadi berkelit limitan eksternnya, litnya, NP itu nuklear eksterna, ploxiform eksterna, nuklear interna, ploxiform interna. Gasali, sel ganglion, sabuk syaraf, sama limitan interna. Dimulai dari mana? Itu di atas dari koroid, dia kayak selapis lebih gelap, itu adalah epitel berpigmen, gitu. Terus ada cone radioli, dia itu agak tebal karena tersusun atas dua jenis sel. Lalu tipis sebelum nuklear eksterna yang gelap itu adalah limitan, itu cenderung nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya ada lapisannya. Nah, setelah itu adalah nuklear eksterna, plexiform interna, eksterna, sorry, itu lebih jernih juga. Lalu gelap lagi nuklear interna, jernih lagi, plexiform interna, lalu ada sel-sel ganglion, lalu ada sabut syaraf, dan tipis di permukaan itu adalah limitan interna. Itu, itu nanti singkatannya tergantung kalian, tapi biasanya em, Asprak itu bikin singkatannya berkelit NPMP Kasali gitu. Pertanyaannya sediaan apa? Mata, jelas. Lapisannya berarti spesifik sesuai 10 lapisan ini nanti. Kalau seluruh lapisan itu adalah retina. Nah, ini adalah fovea centralis, bentukan yang akan kita temui di retina. Jadi fovea centralis itu cekungan gitu ya, fovea. Kalau kalian ingat di anatomi itu fovea itu kalau nggak salah itu cekungan. Yang dimana itu hmm, nggak ada lapisan dari retina, tapi hanya si sel kerucutnya aja di sini, gitu. Di sini tuh fungsinya sebagai pusat ketajaman penglihatannya di sini, gitu. Nah, daerah dari bentukan cekungan fovea centralis ini yang kita sebut dengan makula lutea di sini, gitu. Nah, beda lagi dengan nervus opticus di sini. Di sini itu cekungan juga kita sebut dengan excavation nervus opticus. Di sini tuh sebagai titik buta atau blind spot gitu. Beda sama fovea centralis tadi yang sebagai pusat ketajaman mata. Nah, di sini itu juga terdapat bentukan yang daerah cekungan itu tadi di bawah dari excavatio, bentukan lacrimosa. Sedangkan yang di bagian bawah-bawahnya ini yang kayak serabut-serabut halus gini yang menuju ke bawah itu nervus opticusnya gitu. Nah, buat bedain fovea sentral apa bentukan cekungan fovea sentral sama excavatio itu kalian bisa lihat dari retinanya. Kalau retinanya itu bisa kalian lihat di kanan dan kirinya, berarti itu adalah excavation nervus opticus karena dia terpisah. Beda halnya dengan fovea centralis itu masih nyambung retinanya. Dan di bawahnya itu masih kelihatan koroidnya. Itu. Itu untuk mata. Sebelum aku lanjut ke telinga dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Kak, maaf tadi yang singkatannya lapisan retina apa, apa ya, Kak? Darah ketik aja. Ber-
Itu berkelit NPNP gasalis. Jadi epitel berpigmen, kel ke-nya itu radioli diambil dari kerucut, kan itu sel kerucut sama sel batang. Lead limitan eksterna, NP nuklear eksterna, plexiform eksterna, nuklear interna, plexiform interna, basal itu sel ganglion, sabut syaraf sama limitan interna. Gitu. Oh, oke Kak, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Mau nanya, Iya, sebenarnya kemarin tuh nggak keluar juga sih, cuman penasaran aja kan katanya kalau di PPT itu Nervus opticus itu mempunyai tiga pembungkus, yaitu diameter, arenoid, sama durameter. Nah, untuk pembungkusnya kayak batas-batasnya itu gimana, Kak? yang di sini kah? Iya, Kak. Yang batas-batasnya itu maksudnya gimana ya, Kak? Sebenarnya batasnya tuh nggak terlalu jelas ya, bergantung apa namanya preparat. Itu biasanya itu ada sih jaringan ikatnya gitu. Oh, berarti kalau yang di preparat ini nggak ada ya, Kak? Enggak, karena eh, kita tidak pengen membuat kalian lebih OVT, jadi kayak pelajari aja apa yang ada gitu. Nggak mau nambah-nambahin aja. Oke, Kak. Makasih. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Apakah aman bentuk-bentukan di mata? Sebenarnya hmm, preparat mata ada dikit guys, kalau kalian tahu. Jadi harusnya kalau kalian bener-bener paham gitu ya, itu gampang sih. Hmm, Karena nggak banyak. Cuma kalian harus teliti sama bentuk pertanyaannya aja sih, karena agak-agak membingungkan kayak ini yang bentukan sama ruangan gitu-gitu. Meskipun penunjukannya mungkin agak sama, karena batang itu gede, batang besi di mikroskop. Nah itu kalian bisa pakai patokan dari bentuk pertanyaannya gitu. Gimana? Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Aku lanjut ya ke telinga. Jadi telinga itu sama sebenarnya kayak mata ya. Jadi dia, halo, aku nge-lag kah, guys? Aman Enggak Kak. kok, Kak. Aman. Oke. Jadi telinga itu sama kayak mata ya. Jadi terbagi jadi tiga, apa namanya, tiga bagian. Luar, tengah, sama dalam. Di luar tuh nanti kita akan mempelajari auricula atau daun telinga. Lalu ada metus acousticus externa, lanjutan dari auricula. Terus di bagian luar itu ada membrana timpani, tapi ini kita tidak pelajari gitu. Jadi hanya dua di luar. Bagian tengah itu ada cavum timpani, tubulus aestesius, ada tiga tulang sanggurdi, malleus, incus, sama stapes. Ini juga kita nggak pelajari karena hmm, terlalu kecil untuk jadikan histologi. Kalian pelajari secara gross anatomi aja. Terus bagian dalam itu yang penting ada koklea, vestibula vestibularis, utricle, sama kanalis vestibularis. Dan lagi-lagi yang kita pelajari hanya koklea dan kanalis vestibularis. Gitu. Jadi di telinga nggak banyak sebenarnya, ada auricula, metus
cochlea, sama canalis vestibularis. Itu. Nah, ini secara cross anatomi ya. Ini auricula, ini meatus acousticus externus. By the way, ini contohnya hewan apa ya? Kalau aku boleh telinganya kayak gini, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin kucing atau anjing, Kak. Iya, jadi ini adalah kucing atau anjing. Jadi hewan itu struktur telinganya tuh beda ya sama manusia. Kalau manusia tuh menyamping itu kan. Kalau kemasukan air tuh gampang buat ngelarinya. Jadi kalau beda sama kucing sama anjing. Jadi dia tuh bentuk kayak saluran L gini. Jadi kalau misalkan kemasukan air itu gawat karena biasanya terjadi kelembapan terus ada jamur segala macam gitu-gitu. Kayak gitu. Ini auricula, meatus acousticus externus lanjutannya ini membrana timpani gitu. Terus ini ada tulang sanggurdi tadi. Ini ada utricle di bawahnya itu vestibuli, kanalis semicircularis, lalu ini ada rumah siput tadi. Ini saluran Eustachius dan ini cavum timpani. Nah, ini secara skematisnya tuh kayak gini. Oke, yang pertama kita akan membahas auricula. Jadi auricula itu strukturnya mirip mirip kayak epiglottis sih sebenarnya. Dia itu epitel berlapis pipi tanpa tanduk. Tapi kalau di epiglottis kan dia tulang rawannya itu adalah sama-sama elastis, ding. Tapi bedanya itu ada folikel rambut. Kalau di epiglottis itu nggak ada. Auricula itu ada. Terus di sini tuh ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea, ada aneksa juga, dan kelenjar keringat gitu. Dan hmm, kemungkinan besar yang merah-merah ini ada yang lebih pekat-pekat ini adalah otot ya, gitu. Terus ini tulang rawan elastis. Ini auricula kayak gini. Nah, ini perbesaran lebih jelasnya. Nah, ini ada otot ya, jadi jelas. Ini perbesaran lebih besarnya otot, otot tulang rawan elastis. Nah, ini lanjutan dari auricula meatus acousticus externa atau MAE. Dia tuh kompleks ya, karena sudah masuk ke paling dalam. Masih sama ini ada cirinya tulang rawan elastis. Lalu di sini tuh ada hmm, apa namanya kelenjar sebasea juga dan ada kelenjar tipe sekretnya tuh seruminous jadi campuran gitu. Gunanya adalah untuk menghasilkan sekret kalau misalkan ada kotoran atau hewan ya, kalau nggak salah gitu. Nah, ini secara lebih jelasnya ya, ini seruminous masih masih sama ada folikel rambut juga. Ini petal berlapis pipi, ada ductus dari kelenjarnya. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling dalam. Ini merupakan gambaran telinga dalam, di mana yang paling jelas ini kita bisa lihat rumah siput ini ada koklea. Lalu ada dua bentukan syaraf di sini. Yang mengarah ke koklea adalah nervus cochlearis, sedangkan yang mengarah ke vestibuli ini adalah nervus vestibularis nomor 6 ini. Nomor 5 ini ada bentukan sakuli, vestibuli. Nomor 3 ini adalah utricle. Nomor 2 ini ada kanalis semicircularis. Ini ada kupula yang lonjol-lonjol ini. Nah, ini kok kelihatan dalam perbesaran besar ya, lebih jelas lagi.
di bagian tengahnya ini ada ganglion spiralis, lalu ini satu koklea ini terbagi jadi 3 ruangan dia. Yang ditunjukkan nomor 2 ini adalah skala vestibuli dengan dipisahkan oleh membrana vestibularis Reissner nomor 5 ini. Dia itu memisahkan antara skala vestibuli dengan skala media. Ini nomor 4. Lalu nomor 3 ini ada skala timpani. Antara skala media dan skala timpani dia dipisahkan oleh bentukan organel corti. Ini isi daripada skala vestibuli sama skala timpani ini adalah perilimfe, sedangkan skala media ini adalah endolimfe. Nah, ini secara membrana vestibularis Reissner. Ini ada ligamentum sini, ligamentum spiralis. Sedangkan bentukan yang tipis ini sama skala vestibuli, media, timpani. Ini adalah stria vascularis. Ini adalah ligamentum spiralis. Dan ini ada jaringan tulang dewasa. Ini juga sama, ini skematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas organel corti. Jadi organel corti itu dia tersusun oleh beberapa bentukan yang banyak gitu. Jadi satu kesatuan ini merupakan organel corti, di mana di polen basalnya ini dia ada namanya, ini adalah membran basilaris, atau membran basal, basilaris membran. Lalu celah di sini, ini yang kita sebut dengan celah Noel, dia dipisahkan oleh tiang corti, dengan celah di sampingnya ini adalah terowongan corti, gitu. Terus di sini juga terdapat bentukan tonjolan gitu ya, membrana tectoria, di mana membrana tectoria nanti dia juga akan membentuk saluran sulcus spiralis internus di sini. Itu yang tonjolan nomor 9. Lanjutan dari membrana basilaris tadi, dia ini akan membentuk lamina spiralis osea. Sedangkan yang dekat dengan membrana tectoria ini, bentukan di sini ini adalah limbus spiralis yang di sini. Itu. Itu untuk organel corti. Jadi mohon dihafalkan, agak panjang namanya. Dihafalkan betul-betul. Lalu ini adalah kanalis semicircularis. Kanalis semicircularis itu bentukannya kayak telur gini ya. Di mana bagian paling luarnya ini adalah kanalis semicircularis pars osea, karena dia itu dekat dengan apa ya, kenapa otot? Dekat dengan tulang dewasa. Dan yang paling dalam ini ductus semicircularis pars membranacea. Isinya endolimfe, sedangkan yang keluar ini adalah perilimfe. Gitu. Nah, ini juga kanal semicircularis tapi beda pemotongan. Kalau yang bentuknya kayak telur ini itu dipotong dari yang sini. Hmm, dipotong dari yang sini. Nah, gini. Sedangkan yang ada bentukan tonjolan yang ini ada cupula sama crista ampularis itu dipotong dari sini. Gitu. Tapi sama-sama kanalis semicircularis. Oke, aku jelasin yang bagian ampulanya. Ini tuh juga sama, kalian yang paling dalam ini adalah cupula. Jadi kalau secara skematisnya itu kayak gini, dia itu tonjolan-tonjolan gini. Sedangkan yang luarnya, salah. Yang bagian dalam ini crista ampularis, yang ada tonjolan-tonjolan gini. Sedangkan yang bagian paling luarnya ini adalah cupula. Gitu. Nggak
panjangannya gitu. Untuk ruangannya juga masih sama. Ini yang ductus semicircularis pars membranacea, yang luar ini ductus canalis semicircularis pars osea. Itu sudah, itu aja untuk telinga dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan terkait dengan bab telinga? Mau tanya, kalau bedain Iya. limbus spiralis sama lamina itu ada kayak batasannya gitu nggak? Atau bisa dibedainnya hanya berdasarkan lokasinya aja? Ntar ya mana ya. Nah ini, dia tuh biasanya ada kayak bagiannya lebih gelap itu lah yang membatasi. Terus kamu bisa lihat dari membrana tektorianya. Lanjutannya itu pasti yang limbus spiralis. Sedangkan yang bagian bawahnya ini yang cenderung lebih datar ini yang lamina. Itu sih. Ini juga ada mana ada yang bagian lebih gelap ini loh, garis yang lebih gelap ini. Itu juga bisa dari situ. Gimana, Elvira? Berarti kalau yang dimulai dari bagian lebih gelap itu udah mulai laminanya kan, Kak? Iya di bawahnya. Di bawahnya ini yang mulai ke lamina. Ini yang lanjutannya yang limbus. Batasnya tuh di sini. Gitu. Karena dia tuh lanjutan dari lamina, dia tuh kayak cenderung lebih apa ya? Salnya tuh pipih terhimpit gitu loh. Nggak yang leluasa kayak yang di limbus gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin gimana? Apakah ada pertanyaan, guys? Mau tanya, Iya, yang di bagian organum corti, yang di eh, sebelah kanannya itu yang paling kanan iya. itu masuk ke ligamentum spiralis kakak atau apa ya? Yang ini kah? Yang mana ini? Iya itu yang ada di kursor kakak. Ligamentum spiralis itu dia yang cenderung lebih pucat ini loh. Dia itu karena ligamen kan. Lebih pucat. Sedangkan yang lebih gelap ini yang kayak bentukannya epitel berjejer ini stria vascularisnya. Itu. Kalau yang lebih pucat itu pasti yang ligamen. Yang ini, yang darah ini ligamen. Dan bagian ini yang atas ini stria vascularisnya. Oke kak, makasih kak. Oke. Teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kak, mau nanya, tapi bukan seputar materi. Ya, kenapa? Kan ini materinya udah selesai ya, Kak. Minggu depan itu review atau gimana, Mhm. Kak? Untuk minggu depan nanti konfirmasi lagi sama dosen karena kemarin itu sebenarnya niatnya kalau sesuai kontrak ya minggu ini tuh cuma bab mata aja tapi
kita tuh ngikut dari materi kuliah pagi, mata sama telinga. Jadinya praktikumnya juga ngikut mata dan telinga gitu. Jadi minggu depan harusnya yang telinga itu harusnya tuh nggak ada. Jadi diganti kemungkinan review, tapi nanti aku konfirmasi lagi sama dosennya gimana. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Mau nanya, Mas. Nah, Ya, ini yang di bagian kanalis semisirkularis kan ada potongan dua jenis itu kan ya. Itu kalau ditanya yang mana sih yang isinya perilimfo, tapi yang ini, yang di bagiannya, yang next. Next, nah ini yang mana isi perilimfo, yang mana isi endolimfo tuh bisa ditahuin atau enggak di sini? yang kanal semester kelas Iya, yang ini. yang di situ. Jadi kupula sama crista ampularis itu yang berada di ductus semicircularis pars membranacea yang ini. Batasnya tuh memang nggak terlalu jelas ya. Ini harusnya tuh nyambung gitu loh kayak ini yang skematisnya yang ini. Ini yang endolimfo, sedangkan yang luarannya ini yang apa namanya? Perilimfo gitu. Jadi kalau normalnya tuh gini, kan ini salurannya ya. Ini yang ductus semicircularisnya ini yang kanalnya. Si kupula sama crista ampularis itu yang di sininya. Gitu. Dia tuh harusnya eh, masuk endolimfo dan di sini ini endolimfo ini yang perilimfo gitu. Oke, thank you, Bos. Oke. Kak mau tanya, tapi ini tentang mata. Yang di bagian korpus dan processus ciliaris Oke. itu kan ada spasia fontana. Nah itu kalau jawabannya itu pertanyaannya bentukan atau ruangan ya Kak? Ruangan. Dia tuh ruangan sebenarnya. Kalau Jadi dia bentukan itu ciliarisnya terus ligamentum sama zonula sini. Itu gimana? Ruangan. Spasia fontana kanal sklam itu ruangan. oh jadi dia tuh kayak eh deketnya iris gitu Kak. Iya, jadi dia itu lebih dekat dengan iris sama si ciliaris badinya ini. Dengan untuk si kanal sklam itu dia kayak celah, ya celah di daerah limbusnya gitu, muara dari iris sama limbus itu yang kanal sklamnya gitu. Kalau aku sih gampangnya spasia fontana itu di irisnya karena dia kan muaranya di airnya gitu. Sedangkan si kanal sklam itu kayak di antaranya gitu loh. Kalau aku sih gitu biasanya dulu. Oh oke Kak. Jadi nggak masuk di irisnya. Ya, oke. Teman-temannya lain, kalau udah aman, aman ya guys. Rek jempol. Mau nanya, Bos. Nanya dulu, Bos. Jempolnya Ya, ntar ya. Ini yang di bagian iris. Iris. Tadi aku mungkin nggak fokus. Itu aku mau nanya. mm-mm, Iris kan ada sphincter sama dilatator kan. Nah, itu yang mm-mm, dilatator itu jujur dia kayak nggak kelihatan banget gitu loh dari jauh gitu. Nah, kayak preparatnya yang pas mm-mm. waktu di PPT dosen itu dia kayak ada celahnya. Nah, tapi di sini kayak dia nyatu banget sama si
berpigmen gitu. Nah, itu gimana cara nentuin biar Mm-mm. gampang itu tahu yang mana sphincter, yang mana dilatator gitu ya sih. Soalnya dari dokternya tuh bilang ini pokoknya bentukan seperti pita, itu sih dilatator atau apa, lupa aku. Pokoknya cara bedainnya biar kalau preparatnya tuh ganti, tapi kita tahu itu tuh dilatator, itu tuh sphincter gitu. Cara gampangnya. Kalau cara gampangnya sih bisa dilihat dari warnanya ya. Kalau sphincter itu dia cenderung biasanya itu berada di ujung, cuma segaris doang gini, itu sphincter. Sedangkan lanjutannya ke bawah itu yang dilatator pupilnya. Itu tipis emang nggak kelihatan beda halnya sama si sphincter itu. Oke, Yang penting kamu bisa membedakan sphincternya dulu. Kalau udah kelihatan lanjutannya itu udah masuk ke dilatator sih gitu. oke, oke. Thank you, bos. Siap. Oke, teman-teman yang lain gimana? Kak, mungkin saya mau tanya yang bagian palpebre, Kak. Oke, Kak, kenapa? yang di bagian palpebre kan ada kayak bentukan warna ungu lebih gelap yang dekatnya muskulus itu bentukan apa ya, Pak? Yang bulat itu. Yang ini kah? Iya, Kak, yang itu. Ini kemungkinan besar itu masih bagian dari follicle rambut sih, cuma potongannya yang beda gitu. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Oke, dan yang lain gimana? Yang lapisan koni radiol itu dia emang Enggak, gambarannya emang kayak ada 2 lapisan gitu ya? iya. Kan dia tuh ada dua sel kan sebenarnya, ada sel khusus sama sel batang. Jadi kan kayak ada ter sekilas tuh kayak ada dua lapisan gitu, tapi sebenarnya itu jadi satu. Itu. Di atasnya petal berpigmen pas. Oke, Kak, makasih. Oke, gimana? Masih bingung atau udah aman, teman-teman?